Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nabiullah yang satu ini adalah nabi yang sangat mulia di sisi Allah karena beberapa kali namanya disebut di dalam Al-Quran. Beliau merupakan seorang nabi yang memiliki kesabaran dan keikhlasan dalam berdoa, dan juga memiliki seorang anak yang nantinya menjadi nabi. Beliau bernama Nabi Zakaria. Sahabat Superpedia, begini kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria hidup bersama istrinya di Baitul Maqdis yang sekarang berada di Palestina. Beliau diberi ujian oleh Allah berupa kemandulan yang terjadi pada istrinya. Selama 70 tahun mereka menikah, mereka tidak kunjung diberi anak keturunan. Setiap hari selama 70 tahun, Nabi Zakaria selalu konsisten berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan. Ketika Nabi Zakaria menginjak usia 100 tahun, Allah mengabulkan doanya dengan memberikan seorang putra yang nantinya akan menjadi nabi juga. Anak ini sangat istimewa karena Allah sendiri yang memberikan nama. Allah memberi nama Yahya kepada anak dari Nabi Zakaria. Cerita tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ini akan sangat panjang apabila diceritakan secara lengkap. Mungkin nanti di lain waktu kita akan menceritakan kisah keduanya lebih terperinci. Namun di video ini kita akan berfokus pada kisah seorang nabi yang disekil oleh iblis. Sahabat Superpedia, begini ceritanya. Diceritakan oleh Ishaq Ibnu Bisri dalam kitabnya Al-Mu'tadab bahwa ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj, beliau ketemu dengan para nabi sebelumnya. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, dan nabi lainnya. Hingga ketika Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Zakaria dalam peristiwa Mi'raj itu, beliau pun bertanya kepada Nabi Zakaria tentang kematiannya. Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Nabi Zakaria, bagaimana ceritanya tentang kematianmu? Bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu?" Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam pun menjawab dan mulai bercerita, "Wahai Nabi Muhammad, aku memiliki seorang anak bernama Yahya. Dia adalah seorang pemuda terbaik di zamannya, memiliki wajah yang tampan dan menjadi pemimpin orang-orang soleh ketika itu. Anakku tidak memiliki keinginan terhadap wanita. Suatu hari ada seorang putri raja dari Bani Israel yang jatuh cinta kepada putraku Yahya. Wanita ini adalah seorang wanita nakal. Dia berusaha menggoda dan mendekati putraku, tetapi Yahya tidak meladeninya. Wanita itu merasa sakit hati dan merencanakan untuk menyekil Yahya. Dia menghasut ayahnya, sang raja Bani Israel, untuk menyekil putraku. Akhirnya pada suatu hari diutuslah pasukan khusus untuk menyekil Yahya, dan anakku tersekil di tangan pasukan suruhan sang raja. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, setelah pasukan berhasil menyekil Nabi Yahya, target selanjutnya adalah Nabi Zakaria, ayah kandung Nabi Yahya. Ketika Nabi Zakaria mengetahui bahwa dirinya akan disekil, ia melarikan diri ke dalam hutan. Sesampai di tengah hutan, ia melihat sebuah pohon yang melambaikan daunnya dan memanggilnya agar masuk ke dalam batang pohon tersebut. Nabi Zakaria mendekati pohon itu, dan seketika pohon itu terbelah menjadi dua lalu menutup kembali, membungkus seluruh tubuh Nabi Zakaria sehingga seluruh badannya tertutupi oleh batang pohon tersebut. Namun sangat disayangkan bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, ada iblis yang melihat Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Ketika pasukan yang ingin menyekil Nabi Zakaria tiba di dekat pohon itu, iblis menjelma menjadi manusia dan berkata kepada pasukan bahwa Nabi Zakaria berada di dalam pohon tersebut.
Pasukan tidak langsung percaya dan meminta bukti kepada iblis. Iblis yang menjelma menjadi manusia ini pun membuktikan dengan menunjuk bahwa di salah satu pohon ada baju Nabi Zakaria yang keluar, menandakan bahwa ada seseorang di dalam pohon itu. Pasukan kemudian menyiapkan gergaji besar dan langsung menggergaji pohon tersebut sehingga pohon dan tubuh Nabi Zakaria terbelah menjadi dua. Zakaria pun wafat. Nabi Muhammad SAW bertanya kembali, apakah kamu merasa sakit ketika tersekil di gergaji? Zakaria menjawab, tidak, yang merasa sakit adalah pohon, karena Allah telah mencabut nyawaku sebelum mata gergaji itu mengenai tubuh. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian Nabi Zakaria adalah iblis. Apakah kisah ini merupakan sebuah fakta disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengomentari tentang kisah ini. Menurut beliau, kisah ini agak aneh dan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut hadis Nabi yang makhluk, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi hanya menyebut bahwa beliau ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tidak dikatakan di sana bahwa Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Zakaria. Maka bisa disimpulkan bahwa kisah tadi adalah kisah yang masih diragukan karena menyelisihi hadis-hadis Nabi yang sahih. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, sebenarnya tidak hanya satu kisah ini saja yang bercerita tentang Nabi Zakaria. Ada dua kisah lagi yang mirip-mirip dengan cerita di atas. Namun kisah-kisah ini tersebar dari mulut ke mulut dan menjadi kisah fiksi. Oleh karena itu, dua kisah tersebut juga diragukan kebenarannya. Dari kisah yang sudah kita ceritakan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa Allah telah berfirman dalam Al-Quran tentang kekejaman bangsa Yahudi, bahwa mereka adalah orang-orang yang melampaui batas karena gemar membunuh para nabi. Tidak sedikit nabiullah yang mati di tangan orang-orang Yahudi ini. Namun mengenai kebenaran bagaimana cara wafatnya Zakaria dan Nabi Yahya dari hadis-hadis yang sahih dan di Al-Quran sendiri tidak dijelaskan peristiwanya. Kisah ini datang dari cerita-cerita Israeliat saja. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan tetap berada di jalan Allah. Amin. Jadi itulah cerita tentang seorang nabi yang dibunuh iblis. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.